Salam, salam dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat ini saya membahas lagi tentang Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Saya beri judul membasuh kaki adalah sikap pemuridan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sudah membahas ini 3 kali turut-turutnya, 3 seri. Karena muatan teologisnya sangat dalam sekali. Itulah sebabnya saya ulang 3 kali. Dan kali ini saya membahas tentang membasuh kaki adalah sikap pemuridan Yesus. Nah, kalau kita melihat dari pasal 1 sampai pasal 12, Yesus mulai pelayanan di hadapan publik. Dia melayani banyak orang. Dia menyembuhkan banyak orang sakit. Dia melayani dengan berbagai macam cara. Banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, mengikuti dia, mendengarkan firman Allah. Mereka datang untuk disembuhkan. Ada yang lumpuh berjalan, ada yang buta melihat, ada yang mati bangkit. Ada yang tidak mengenal Allah dan bertobat. Dan sekarang di pasal 13, Yesus memulai dengan pelayanan pemuridan. Pelayanan pemuridan adalah pelayanan khusus atau pelayanan pribadi. Ia fokus dengan 12 murid untuk mengajarkan mereka rahasia kerajaan Allah. Ia mengajarkan mereka rahasia melayani. Itulah sebabnya ia mempergunakan waktu yang khusus untuk memuridkan ke-12 murid. Agar ketika dia kembali ke surga, mereka menjadi pelayan-pelayan yang bijaksana, pelayan-pelayan yang mengerti akan maksud dan kerajaan Allah. Pelayan-pelayan yang mengerti akan hikmat dan pengetahuan Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami mengalami perubahan dalam hidup mereka bersama Tuhan. Maka dalam penekanan dari ayat 13 sampai ayat yang ke 20 itu sangat penting bagi kita. Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Di dalam ayat 1, Yesus memulai dengan kasih. Ia menyatakan kasihnya itu melalui Paskah, pembasuhan kaki. Jadi sifat Yesus dalam pemuridan adalah memulai dengan kasih. Bukan dia tidak memulai dengan intelektual atau kemampuan berpikir seseorang. Ia tidak memulai dengan pengetahuan, tetapi ia memulai dengan kasih, dengan tindakan nyata. Jadi pemuridan ini sangat luar biasa. Pemuridan ini dia menyatakan kasihnya secara langsung melalui hidupnya, contoh dirinya. Sebelum ia kembali kepada Bapa di surga, beralih dari dunia ini kepada Bapa, ia
senantiasa mengasihi murid-muridnya. Dan sekarang dia mau menyatakan kasih itu sampai kepada kesudahannya. Ya. Jadi ini dalam pemuridan ini sangat penting. Ya. Sangat penting adalah kasih. Seringkali kita memuridkan orang, kita mencari orang yang pintar. Kita ingin supaya orang itu pintar. Tapi kita melupakan dasar esensi daripada kerajaan Allah itu. Dasar esensi daripada kerajaan Allah itu adalah kasih. Kasih itu dinyatakan melalui hidup. Dan itulah yang Yesus lakukan dalam pemuridan ini. Dia menyatakan kasih melalui Paskah. Ya. Sebelum Paskah dimulai, dia menyatakan kasihnya kepada mereka. Dia memuridkan mereka. Supaya apa? Supaya mereka hidup di dalam kasih. Sampai kepada kesudahannya. Kedua, Yesus memuridkan dengan kerendahan hati. Yesus memuridkan dengan kerendahan hati. Di dalam ayat yang keempat dan 5, ia menanggalkan jubah dan mengenakan kain lenan ikat pada pinggangnya. Lalu dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Ia menyatakan kerendahan hatinya kepada murid-murid. Jadi kalau kita melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5, dia yang datang dari surga. Dia yang datang dari surga. Dia yang maha tinggi, turun merendahkan diri sebagai hamba atau budak untuk melayani, membasuh kaki. Jadi dia dari atas turun ke bawah, menjadi rendah di hadapan manusia yang lain, menyatakan kasih dan kerendahan hatinya. Berarti dia sangat mengasihi kita. Dia tidak mau supaya kita kehilangan. Sehingga dia datang menunjukkan kasihnya itu kepada kita. Karena kasihnya itu kekal sampai selama-lamanya. Kasihnya itulah yang menarik kita datang kepadanya. Melalui kerendahan hatinya, kita belajar. Kita datang mengikuti dia. Nah, berbalik dengan manusia. Manusia itu maunya naik ke atas. Kalau Allah, dia mau turun. Tapi manusia mau naik. Naik lupa diri, lama-lama jadi setan. Angku dan sombong dalam pelayanannya. Sehingga gagal. Orang melayani lalu ingin naik terus. Mau jadi raja, mau jadi orang anak raja. Lama-lama jadi setan. Karena dia cari adalah harta. Kekayaan dunia. Dia manipulasi nih firman Allah. Dia tidak mau belajar rendah hati, mengosongkan diri. Dia tidak mau hidup sederhana. Dia tidak mau hidup menderita. Dan dia akan manipulasi nih firman. Nah, orang seperti ini mirip sama seperti Yudas. Jadi perbedaan antara Tuhan Yesus dan kita. Tuhan Yesus dia turun. Dia turun menjadi hamba. Menjadi pelayan. Seorang pemimpin.
haruslah menjadi seorang pelayan bagi semua orang. Ya. Bukan menjadi seorang bos, tapi menjadi seorang pelayan. Menanggung penderitaan orang lain, menanggung kesulitan orang lain, menanggung air mata orang lain. Itulah pemimpin. Ia melihat sampai kepada kedalaman hidup orang yang ia pimpin. Jadi pemuridan yang Yesus lakukan itu dari dirinya sendiri. Dia memulai dari diri, dari kasih dan kerendahan hati. Ya. Kemudian poin yang ketiga, pemuridan yang ketiga, dia dari ayat 6 sampai ayat yang ke-10, dia mengajarkan mereka mendapat bagian di dalam dia. Artinya apa? Keselamatan hanya di dalam Yesus. Ya. Dosa kita hanya dihapus oleh Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus, dosamu tidak diampuni. Maka Anda tidak mendapat bagian di dalam Tuhan. Ya. Ini suatu pemuridan yang mendalam untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini sangat penting bagi kita sebagai orang-orang percaya. Ya. Untuk mengetahui dengan pasti bahwa hanya keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ya. Lalu poin yang keempat dalam pemuridan yang dilakukan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus memperlengkapi mereka dengan hikmat dan pengetahuan. Ya. Dengan hikmat dan pengetahuan. Petrus banyak bertanya. Ya. Jadi kalau saudara itu kalau memuridkan orang, jangan mengharapkan bahwa di dalam pemuridan itu semua orang itu bagus-bagus semua. Ya. Mungkin Anda itu berharap supaya orang-orang yang ikut pemuridan itu sama seperti Stephen Tong atau sama seperti Billy Graham dan tokoh-tokoh terkenal lainnya. Ya. Itu harapan yang sia-sia. Ya. Dalam pemuridan itu kita harus menerima semua orang. Ada yang datang seperti Yudas, ada yang datang seperti Petrus. Ya. Itu menarik gitu, ya. Supaya pelayanan saudara itu jangan saudara mau enak-enak saja, ya. Tapi menerima tantangan juga dari orang yang saudara muridkan itu. Nah, kalau saudara mendapatkan orang seperti Petrus, maka dia banyak bicara. Banyak bicara makin banyak salah. Ya. Banyak bicara makin banyak salah. Pengetahuannya tidak memadai, tapi banyak bicara. Bahkan ia tidak mau mengalah. Ia minta tambah. Anda suruh dia berhenti berbicara, dia maunya terus berbicara. Itu. Nah, nanti saudara dapatkan orang-orang seperti itu di dalam kelompok. Dan itu tidak masalah. Ya. Belajarlah pada Tuhan Yesus. Ia mengasihi. Ia rendah hati. Ia tetap mengampuni dosanya. Ya. Ia mengajarkan jalan keselamatan yang sama kepada mereka. Jadi orang-orang seperti Petrus dan Yudas hadir di dalam pelayanan Anda, di dalam pemuridan Anda. Maka orang-orang seperti itu akan membentuk pribadi Anda menjadi pribadi yang berkualitas. Ya.
mereka membuktikan pelayanan Anda. Apakah pelayanan Anda itu berkualitas atau tidak? Mereka menguji iman Anda. Mereka menguji kasih Anda, kerendahan hati Anda. Ya. Melalui pertanyaan-pertanyaan. Ya. Mereka sedang menguji hikmat dan pengetahuan Anda. Apakah Anda memahami kitab suci atau tidak? Ya. Jadi itu hal penting. Ya. Jangan menolak orang yang datang dan bertanya terus. Walaupun pertanyaannya salah-salah terus. Nggak apa-apa, terimalah dia. Ya. Karena orang itu penting. Ya. Petrus itu orang penting di antara murid-murid. Dia banyak tanya, banyak salah. Tetapi ternyata dia orang penting. Jadi saudara jangan buang orang seperti itu. Jangan sampai itu orang penting dalam pelayanan saudara. Ya. Terimalah dia dengan kasih, dengan kerendahan hati, dengan kesabaran, nyatakan kasih Allah, hikmat pengetahuan Allah kepadanya. Ya. Nah, pemuridan Yesus yang selanjutnya, yang kelima, ya, Yesus mengutip nubuat-nubuat, ya, dan Yesus meneguhkan ungkapan mereka bahwa dialah guru dan Tuhan. Jadi dalam poin kelima itu, Yesus memuridkan mereka, mengajarkan mereka bahwa siapakah dia? Dialah guru dan Tuhan. Ya, dialah itu. Jangan khawatir, jangan takut. Ya. Jangan ikuti akan pengajaran dunia ini, tetapi percayalah bahwa dialah itu. Lalu yang keenam, Yesus mengajarkan ketaatan. Ya. Ketaatan terhadap kepemimpinan. Ketaatan terhadap kepemimpinan itu sangat penting. Ya. Jikalau kita tidak taat kepada kepemimpinan, maka hancurlah pelayanan itu. Yesus mau supaya murid-muridnya itu ada ketaatan, ketundukan, kesetiaan dalam pelayanan. Ya. Oleh karena itu dalam organisasi gereja itu sangat penting dalam memuridkan anggota jemaat, melibatkan mereka dalam pelayanan. Dan ajarkan mereka taat kepada gembala sidang, kepada hamba Tuhan yang memimpin. Ya. Supaya Injil bisa diberitakan ke segala penjuru. Yang ketujuh, Yesus mengutus mereka ke dalam dunia. Ya. Jadi dalam penginjilan itu, dalam pemuridan ini, ya, akhirnya mendapatkan murid-murid yang dilatih dengan baik, dibimbing dengan baik, dituntun dengan baik, diisi hati mereka dengan hikmat dan pengetahuan, dengan kasih Allah, kerendahan hati, kesabaran, ya, diproses di dalam Tuhan, mau menderita bersama Tuhan Yesus, ya, dan mau diutus ke dalam dunia untuk menjadi saksi Yesus. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 ini sangat dalam sekali teologinya. Ada banyak hal yang sangat berguna, bermanfaat bagi kita. Ya. Menguatkan iman kita, menghibur, memberikan kegembiraan, sukacita, kebahagiaan kepada kita. Ya. Dan esensi dari pemuridan Tuhan Yesus adalah kasih, kerendahan hati, ya. Mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memahami bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Taat dan melakukan firman. Ya.
itu adalah hal yang sangat penting dalam pemuridan Tuhan Yesus ini. Bapak Ibu saudara sekalian, renungan ini sangat luar biasa, memberkati saya secara pribadi. Ketika saya merenungkan ayat-ayat ini, sehingga saya mengulanginya berulang-ulang kali untuk mempersembahkan teks ini kepada Bapak Ibu untuk merasakan berkat itu bersama dengan saya. Dan kalau Bapak Ibu melakukannya, saya percaya Bapak Ibu diberkati. Saya percaya Tuhan memakai Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa bersama Alef Tau. Tuhan memberkati kita.